Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ila arwahil awliya wa syuhada'i was-salihin wa laimatir rasyidin wa ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina وأساتذتنا وجيراننا وانطلق بنا وجميع أهلنا من أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وإلى روح خصوصا المرحوم وإلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أرواح جميع جماعة Masjid Besar Ar-Ridwan صالحهم وفروعهم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويوسع مدخلهم وقبرهم ويغفر ذنوبهم على نية أن الله تعالى يطول أعمارنا ويسعي أجسادنا ويشفي مرضانا ويبلغ مقاصدنا ويسدد ديوننا ويقضي حاجاتنا ويختم لنا بحسن الخاتمة عند الموت بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من تذكر جيران بذي السلام ماذا السلام أنجارا من مقلة بدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarraman para orang tua hujajul kiram, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah taklim kuliah subuh Masjid Besar Ar-Ridwan rahimakumullah. Yaqulu ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, surah Al-Ahzab ayat 56 sampai 58. Tentunya surah Al-Ahzab ayat 56 ini sudah sangat populer di telinga kita ataupun sering kita bacakan ayat ini. Secara harfiah ataupun secara makna kata bahwa kalimat yusalluna yang kita terjemahkan membaca salawat, bahwa salawat itu sendiri terambil dari kata as-shalah. Salat itu ada hubungannya dengan salawat. Makanya ada stiker, jangan lupa salat dan membaca salawat. Salat secara harfiah artinya adalah ad-du'a wal istighfar. Kama qala ta'ala fi kitabih wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. At-Taubah ayat 103 bahwa kalimat sholli di sini artinya berdoalah engkau dan membaca istighfarlah engkau alaihim untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa yang kau panjatkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembacaan istighfarmu kepada Allah itu akan menenangkan mereka. Dan salawat al-maktubah atau salawat 5 waktu ini yang diwajibkan itu sudah pasti dinamakan dengan as-shalah. Salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban yang pertama setelah membaca kalimat syahadat. Kenapa tidak puasa? As-saum ataupun zakat serta haji diletakkan pada nomor 2 ba'da syahadah, setelah kalimat syahadat. Karena memang di dalam sholat itu ada unsur puasa. Ketika kita melakukan sholat, maka dilarang bagi kita untuk memakan ataupun minum dalam sholat. Oleh karenanya, bila ada makanan yang terselip di mulut kita atau di gigi kita, kemudian secara sengaja tertelan walaupun itu sedikit, maka itu akan membatalkan apa? Salat kita. Maka dalam salat itu ada unsur puasa. Di dalam salat juga ada unsur yang namanya haji. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, kita mengelilingi Ka'bah yang kita kenal dengan istilah tawaf, dan seluruh umat Islam
ketika berada di Mekah, maka arah kiblatnya pastinya ke Ka'bah. Dari manapun dia menghadap Ka'bah, itulah kiblat mereka. Maka kita pun ketika melaksanakan ibadah sholat, kita pun menghadap kiblat kita, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Maka itulah ibadah sholat dikatakan sebagai imaduddin, ataupun tiangnya agama, dan perintahnya pun kita tahu itu dilakukan secara mubasyarah ataupun secara langsung bainallahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bidunil wasithah, tanpa perantara. Malaikat Jibril hanya mengantarkan saja, tapi untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril tidak akan mampu melewatinya. Bahkan malaikat Jibril itu tidak akan berani menemani Rasulullah karena akan terbakar jasadnya yang tercipta dari nur ataupun dari cahaya. Itulah min khasa'is wa umayyizat li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika kita melaksanakan ibadah salat, berarti fi sholati hunaka doa wal istighfar. Kalau kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu, apakah itu yang wajib ataupun yang sunnah, sudah pasti di dalam salat itu ada unsur-unsur doa yang kita panjatkan, dan juga ada unsur-unsur istighfar, permintaan ampun kita kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya di ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Kalimat yu'zuna ataupun mengganggu, sesungguhnya orang-orang yang mengganggu. Maksud daripada yu'zuna ataupun mengganggu di ayat 57 ini adalah melekatkan sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat yang tidak layak ataupun tidak pantas. Allah Maha mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan kita. Allah Maha melihat, tapi tidak sama melihatnya dengan kita. Oleh karenanya di dalam ilmu tauhid, khususnya dalam kitab sifat 20, kita diajarkan Allahu wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu Maha Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, wa af'alihi, dan juga dalam perbuatan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu esa pada zatnya, bahwasanya Allah itu tidak berbilang, tidak berbagi. Maksud daripada Allah itu esa dalam sifatnya, sifatnya tidak sama dengan sifat makhluknya, termasuk af'al ataupun perbuatannya. Oleh karenanya orang tua kita melalui kitab sifat 20 itu diajarkan dengan kalimat ringkas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Maka untuk mensucikan ataupun mentanzih as-sifatillahi ma la yaliqu bih,
mensucikan sifat Allah dari sifat yang kita lekatkan itu enggak pantas. Allah kita katakan duduk di arsy seperti duduknya manusia. Jangan engkau tanyakan duduknya Allah itu di arsy bagaimana, dan jangan engkau tanyakan bagaimana duduknya Allah di arsy. Allah mendengar dengan telinga, Allah melihat dengan mata, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki. Itulah yang kemudian dipahami oleh saudara-saudara kita yang memiliki paham Salafi Wahabi, di mana mereka tidak mau mentakwil ataupun menggeser arti ayat tersebut kepada arti yang pantas buat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu tidak perlu ditakwil karena memang artinya sudah jelas. Maka bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah aliran Al-Asy'ari wal Maturidi bermazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah duduk di arsy, jangan engkau artikan duduknya Allah itu seperti duduknya manusia. Begitupun dalam melihat, mendengar. Jangan kau artikan turunnya Allah di sepertiga malam seperti turunnya manusia dari atas ke bawah, seperti yang ditamsilkan ataupun dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah sebagai salah satu tokoh yang menjadi referensi ataupun rujukan para kalangan Salafi Wahabi, akibat tidak mentakwil ataupun menggeser makna ayat Al-Quran terkait dengan sifat-sifat Allah, maka mereka terjebak pada tajsim ataupun penyerupaan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu, mentanzih ataupun mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah diajarkan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Secara langsung di ayat pertama Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, kalimat subhana, arti dari kalimat subhana itu adalah at-tanzihu lillahi minas sifati ma la yaliqu bih, yaitu mentasbihkan, mensucikan Allah dari sifat yang tidak elok, tidak pantas, tidak layak buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah katakan subhana, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah keinginan Nabi, tapi ini adalah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat asra. Asra itu 4 huruf. Yang pertama hamzah. Saya nggak bilang alif. Asra itu hamzah, karena alif tidak menerima harokat. Yang menerima harokat itu adalah apa? Hamzah. Maka hamzah, sin, ra, dan ya ataupun alif layyinah, alif yang lunak, bengkok, itu namanya alif layyinah. Itu 4 huruf
artinya berbeda dengan kalimat saro, sin, ro, ya ataupun alif layina. Kalau saro itu artinya berjalan sendiri. Kalau asro artinya Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-Isra ini Allah tidak bicara mi'raj. Cuma bicara apa? Allah mengisrakan. Maka memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di surah lain. Surah An-Najm. Yang saya ingin katakan dan kita sepakati bahwasanya maksud daripada yu'zunallah, mengganggu Allah dan juga mengganggu Rasulnya adalah melekatkan sifat-sifat yang tidak pantas oleh manusia untuk Allah. Maka kalimat subhanallah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan, alal lisani wasaqilatani alal mizan, berat ditimbang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kalimat subhana itu adalah pembersihan dari pikiran-pikiran manusia ataupun perasaan-perasaan manusia ketika berbicara tentang zat dan sifat serta perbuatan Allah. Hendaknya kita buang sifat yang tidak pantas. Untuk kita tanyakan misalnya aina Allah, di mana Allah? Mata Allah, kapan Allah diciptakan? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu kita tanyakan. Yang perlu kita pikirkan adalah agar supaya kalimat subhana ataupun tasbih itu menghunjam dalam diri kita adalah kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Uzair yang ditidurkan lebih daripada 100 tahun pulang kampung, beliau hafal Taurat, saudara-saudaranya, keluarganya udah pada tua renta, sedangkan Nabi Uzair itu masih muda belia. Mereka tidak percaya bahwasanya ini Nabi Uzair karena Allah tidurkan 100 tahun lalu. Lalu pulang berkata, aku ini adalah Uzair, saudara kamu, keluarga kamu. Mereka tidak percaya. Maka pada saat itu ada yang namanya pengujian ilmu. Hafal Taurat benar. Bahkan sampai pada tanda yang terletak pada tubuh Nabi Uzair. Maka mereka pada akhirnya mengkultuskan Uzair. Mereka mengatakan Uzair ibnullah. Maka Nabi Uzair itu anaknya Allah. Dan itu tidak pantas sepertinya. Dan memang gak pantas. Seperti mereka orang Yahudi mengatakan juga, di samping Nabi Uzair itu anak Allah, mereka juga mengatakan al-malaikatu banatullah, para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Bagi orang Nasrani ataupun orang Kristen, ya, dalam Al-Qur'anul Karim itu diceritakan bagaimana istilah taslis ataupun trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3 itu sebenarnya sudah disinggung di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana mereka mengatakan Al-Masihu ibnullah, dan Nabi Isa yang julukannya adalah Al-Masih.
itu adalah putranya Allah ataupun anaknya Allah. Maka bagi kita orang yang beriman sudah diajarkan sejak kecil tentang sifat 20. Tujuannya adalah agar supaya kita dalam beriman ataupun dalam bertauhid itu memiliki ilmu pengetahuan tentang ilmu tauhid. Dan itu sudah nggak diajarin lagi di zaman sekarang, ya kan? Nah, karena memang bahasanya bahasa Melayu pegon, ya kan? Yang kedua, struktur Melayu pegon itu kan tidak sama dengan struktur bahasa Indonesia EYD, ejaan yang disempurnakan, sehingga tidak lagi dikenal yang namanya sifat 20 karya dari Al-Habib Utsman Al-Idrus radhiyallahu anhu. Maka mengganggu Allah dan juga mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti menuduh Rasul itu sebagai majnun, orang gila, ataupun kasyair Nabi Muhammad itu seperti ahli puisi karena baca ayat suci Al-Qur'an, ataupun sebagai sahirun, yaitu memiliki ilmu sihir, karena pada saat itu orang kalau udah dengar baca Al-Quran maka mereka semuanya seakan-akan tersihir, dan mereka sebenarnya meyakini bahwasanya Al-Quran itu memang benar dari Allah, tapi karena kesombongannya mereka tidak mau meyakininya secara lisan, tapi secara sanubari mereka meyakininya. Mereka mengatakan sahirun kazzab, Nabi Muhammad itu penyihir. Penyihirnya itu bukan dengan mantra-mantra, tapi Al-Quran itu yang membuat mereka merasa tersihir, karena begitu indahnya kalimat Al-Quran sehingga mereka pun melekatkan sifat yang tidak pantas kepada Nabi Muhammad itu dengan kalimat kadzab ataupun pendusta. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang suka menghina, mengganggu Allah, ya kan? Ataupun menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terang-terangan ayatnya. La'anahumullahu fid dunya, mereka akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat itu Allah janjikan walahum azabam muhina, dan Allah berikan yang namanya azab yang sangat ini. Kita lihat misalnya kasus orang-orang yang menghina Rasulullah. Ya, satu persatu mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya orang yang suka menghina Rasulullah. Baik tokoh-tokoh kartun dunia ataupun tokoh-tokoh yang suka menghina Allah dengan membakar kitab suci Al-Quranul Karim. Bahkan kita lihat bagaimana ada orang yang menghinakan dirinya, dia mau mengaku nabi, ya, baik itu Musailamah Al-Kadzab dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibunuh oleh seorang hamba sahaya. Begitu juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang yang mengaku nabi, seperti tokoh yang ada di Pakistan. Dia mengaku sebagai apa? Nabi, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku nabi. Terang-terangan di Pakistan mengaku nabi. Sehingga para pengikutnya melaksanakan ibadah hajinya bukan lagi ke Mekah, tapi dia pergi kemana? Ke Pakistan, kepada nabinya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, yang kemudian Allah hinakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu penyakit mengerikan, yaitu penyakit kolera. Dan pada saat dia terkena penyakit kolera, dia itu matinya
saat berada di dalam WC ataupun kakus zaman dulu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghina Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Bagaimana makam ataupun kuburannya yang ada saat ini. Pada saat Abu Jahal meninggal dunia, ya, itu tidak ada satu orang pun yang mendekati rumahnya apalagi menengoknya, karena memang keluar bau busuk dari tubuhnya. Yang kemudian pada akhirnya cara menguburkan Abu Jahal ataupun Abu Lahab ini dengan mendorongnya lalu dimasukkan ke dalam sebuah lubang, lalu ditindih dengan berbagai macam batu-batuan, dan sampai sekarang ini itu batu numpuk jadinya menggunung atau membukit, karena orang-orang yang pada berangkat haji ataupun berangkat umroh, ketika mereka melewati ataupun sengaja nengok gimana sih kuburannya si Abu Jahal ataupun Abu Lahab ini, mereka ya kadang-kadang merasa emosi, akhirnya dia buagel lagi, dia tumpuk lagi batu di situ sebagai puncak rasa kekesalannya kepada siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab yang menghina Allah, yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai saat ini konon katanya itu masih keluar ya bau busuk dari apa? Dari makamnya Abu Jahal. Allah hinakan di dunia dan di akhir. Tabat syada abi lahabi wa tab. Itu sudah jelas dihinakan oleh Allah Rasulnya, meskipun itu adalah mamangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana salah seorang tokoh pemikir modern, tokoh kemajuan, sehingga Turki pada saat ini menjadi sebuah negara yang cukup banyak jumlah umat Islamnya, masuk dalam kawasan Eropa, masuk dalam jantung dunia. Dan Turki adalah menjadi salah satu pusat peradaban Islam dunia. Seluruh kawasan Timur Tengah zaman dahulu semuanya tunduk ke Turki. Yang kita kenal Khilafah Utsmaniyah. Sehingga di negara-negara Timur Tengah itu banyak blasteran antara Turki Arab. Dan banyak juga bahasa Arab itu menyerap dari Turki. Lebih-lebih di Turki. Di Turki dulu zaman Khilafah Utsmaniyah sebagai pusat peradaban Islam, semua orang Turki menggunakan bahasa Arab, baik keseharian maupun secara resmi di sekolah ataupun di lembaga pemerintahan. Yang kemudian Inggris berusaha menghancurkan khilafah Turki Utsmani ini melalui seorang tokoh militer yang bernama Kamal Atatürk, yang sampai saat ini namanya masih ada, diabadikan, bahkan dijadikan orangnya itu monumen ataupun patung sebagai simbol kemajuan dari peradaban Turki. Karena si Kamal ini melalui tangan Inggris bersama-sama ingin menjauhkan umat Islam itu dari apa? Dari Islam, sehingga dilarang keras menggunakan bahasa Arab. Harus pakai bahasa Turki, harus punya bahasa Turki kita. Menulis tidak lagi, harus menggunakan bahasa Arab.
Bahkan sampai azan pun tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Harus pakai bahasa apa? Turki. Itulah tokoh yang dianggap sebagai bapak pendidikan dan kemajuan, yaitu Kamal Atatürk, sehingga benar-benar menyingkirkan seluruh simbol-simbol Islam ya dari masyarakat Turki, dan itu berhasil sampai sekarang. Meskipun umat Islam Turki itu sebenarnya mereka masih mencintai Islam karena memang mayoritas, tapi Islam modern yang pada akhirnya dengan terpilihnya Erdogan ini kan membangkitkan kembali semangat untuk memajukan dan juga menerapkan syariat Islam, meskipun tidak mungkin karena pasti akan dihadang oleh Eropa. Sebab kalau kita sudah ke Turki, Pak, saya bilang itu pintu jendela Eropa, ya kan? Karena kalau orang sudah ke Turki itu kita bisa ke negara Eropa mana saja menggunakan kereta api. Tapi ingat bahwasanya Kamal Atatürk sampai saat ini, ya, konon katanya ketika dimakamkan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tanah, tidak diterima oleh bumi, seperti menggantung. Pada akhirnya langsung dipaksakan untuk dikuburkan dengan disemen, dan sampai saat ini masih tercium bau busuk yang keluar dari makamnya Kamal Atatürk. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang suka menghina Allah dan juga menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mengganggu orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dengan menuduh. Nah ini ya, kita tidak boleh menuduh, menduga itu bahasa polisi, ya kan, bahasa pengadilan, bahasa kejaksaan. Kita nggak boleh yang namanya menduga, apalagi menuduh tanpa apa? Bukti. Sebab kalau menduga itu menjadi ghibah. Ghibah artinya apa? Menjelekkan keburukan orang lain, baik di hadapan kawan-kawannya ataupun musuhnya. Dan ghibah inilah dosa yang paling berat sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Paling berat, benar. Sama kayak kita ngutang itu sebenarnya, kalau dosa ghibah itu, ya Allah, benar Pak. Kita kalau ngutang aja di akhirat semuanya pasti diapain? Diminta. Ini duit dari mana, terus kemana? Itu ditanya. Makanya paling berat jadi orang kaya. Orang kaya itu dari depannya di luar, belakangnya diapain? Ditanya juga. Tapi kalau orang kaya yang beriman, maka dengan hartanya dia bisa masuk apa? Sorga. Duluan orang kaya sama ustad, ya kan? Ustad juga bisa aja masuk neraka gara-gara apanya? Ilmunya. Maka orang miskin, orang fakir itu dia punya ibadah yang paling sempurna, yaitu sabar. Tapi kalau kagak sabar bagaimana? Bisa saja orang miskin dengan kemiskinannya bisa masuk surga duluan daripada orang kaya ataupun orang alim. Benar nggak? Pengennya kita mah panjang umur, amin, sehat walafiat, rezeki luas, duit banyak, anak mantu solihin solihat, mati masuk ke dalam surga, amin ya robbal. Pengennya begitu.
Tapi ternyata keinginan manusia itu tidak sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih nikmat, kita baca alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus sholihat. Pernah baca begitu? Kita mah yang tahu alhamdulillahirabbil alamin. Berkah dah pokoknya, berkah. Ya enggak? Padahal yang bagus itu alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus sholihat. Bahkan ketika kita dapat keburukan jangan innalillahi mulu. Ya enggak? Nah, pulsa habis innalillahi, ya listrik pulsa udah bunyi aja dia titit-titit. Oh titit-titit bunyinya emang begitu saya dengarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau orang yang tingkatan takwanya sudah tinggi banget Pak, ya Allah, dia itu nggak pernah nyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia selalu menyebut alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Motor hilang, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya kan? Mertua mati, alhamdulillahi ala kulli hal. Wah, digamparin kita sama anak-anaknya. Itu tingkatan orang yang sudah di atas ikhlas, yaitu ridho, mencari ridho Allah, itu nggak pernah innalillahi. Di hatinya itu selalu alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa? Karena apapun yang kita nikmati ataupun musibah yang kita rasakan, semuanya memang dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama zaman dulu kalau nggak sakit-sakit dia nangis. Pengen apa? Pengen sakit. Kita pengen apa? Sehat, duit banyak, anak pinter-pinter. Dia nggak tahu ada anak yang maaf ya, otaknya kurang, dia menjadi cacat dari lahir, remaja sampai dewasa. Sampai kita mikirin tuh gimana kalau saudaranya, babanya, menyanyi pada mati, siapa yang ngurusin, kan begitu. Kita maunya yang enak-enak mulu. Makanya Masya Allah kita belum nyampe situ, ya gak? Kita baru nyampe di innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lapor polisi motor hilang Pak, kita belum nyampe alhamdulillahi ala kulli hal. Nggak pernah Pak. Apalagi pas bininya mati, alhamdulillahi ala kulli hal. Emang pas banget gitu katanya, pas banget dia bilang. Pas banget. Mertuanya denger gaplok ya, oh lo emang ngarepin bini lo mati ya katanya. Enggak begitu, kan begitu. Nah, jadi memang tingkatannya beda. Kita masih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tingkatan orang yang mengharap ridho Allah itu Pak, di hatinya udah nggak ada melekat dunia, udah nggak ada. Di dunia nggak ada. Dia punya ini punya itu, tapi di hatinya nggak melekat. Artinya ya hilang, ya udah, emang maunya Allah begitu, nggak pakai ribut segala macam rekayasa gimana, enggak Pak. Tuh orang nyampe ridho itu nyampe begitu Pak, di atas ikhlas. Kita belum nyampe, kita mah belum. Kita baru nyampe di innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru nyampe di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat Al-Ahzab, di surah Al-Ahzab ayat 56 sampai 58 ini menjelaskan kepada kita di ayat 57 dan 58-nya bahwa orang yang suka mengganggu Allah, mengganggu Rasulullah, mengganggu orang-orang yang beriman dengan menuduh ataupun menduga, akhirnya kita ghibah. Padahal ghibah itu dosa besar, sama kayak utang. Jadi ditagih kita di akhirat Pak, ya Allah. Benar-benar, makanya kalau menurut ulama, ente kalau ghibah orang katanya suruh minta halalnya. Loh gimana coba? Kalau kita ngomong tadi anak barusan ngomongin ente begini, berantem lagi tak? Ya Allah, repot nggak? Paling repot Pak kita ghibah itu, ya Allah.
Makanya menurut ulama ente baca istighfar aja udah. Ya kalau ente terus terang minta halalin, ya minta halalin aja. Kalau anak punya salah sama ente, minta maaf ya, jangan ditendesin banget. Tadi barusan anak ngomongin ente kayak apa tahu, pokoknya abis anak kumbah ente. Udah berantem urusan. Minta maaf. Karena di akhirat nanti ditagih. Ada orang bangkrut bawa pahala puasa, zakat, haji banyak, tapi ada orang yang digibahi, ada orang yang dihutangi yang kemudian dia tidak bayar, semuanya minta menuntut balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj nih Pak, ya, sebelum bertemu Allah itu digandeng oleh malaikat Jibril. Belum nyampe Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW itu melihat ada orang nyakarin mukanya pakai kukunya sendiri. Jadi mukanya dicakarin begitu. Yang kedua, dia cakarin dadanya. Nabi tanya ke malaikat Jibril, itu siapa itu orang lagu-laguan begitu? Kalau bahasa kita, mukanya dicakarin sendiri, dadanya dicakarin sendiri. Udah pada habis, balik lagi dari pertama dia nyakarin muka. Kata malaikat Jibril, hazi umat, ini umat kamu. Umat kamu di dunia ini yang dulu suka ngomongin kejelekan orang, sama saja mencakar mukanya sendiri, sama saja dia merusak mukanya sendiri. Sebab kita kan muslim, akhul muslim, muslim itu dengan saudara muslim itu adalah saudara. Kalau kita ngomongin orang berarti kita ngomongin diri kita. Makanya kita cakar. Kok dadanya dicakar? Karena biasanya orang kalau sudah menggibah itu suka menduga, udah kayak polisi dia. Menduga, ya kan, menuduh, memfitnah. Karena berasal dari mana? Dari hatinya. Hatinya dengki. Orang kalau sudah dengki, kadang-kadang yang baik aja nggak kelihatan. Yang kelihatan apanya? Buruknya. Sebaik-baik suami, 100 dilakukan kebaikan di mata istrinya, 1 keburukan dilakukan, habis yang 100 sama bini. Bener nggak Bu? Ya nggak juga ya. Maka wal-iyazubillah, di situ kita belajar bagaimana orang yang benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, benci kepada orang beriman karena kedengkian. Makanya di ayat 56 Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang dalam hadis dijelaskan ini. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Yang pertama begini. An Abi Thalha radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Thalha, sesungguhnya Nabi bersabda, pada suatu hari itu datang pada suatu hari Nabi Muhammad itu mukanya ceria, senang banget, berbinar-binar. Maka sahabat bertanya, faqulna, kami bertanya, innala nara al-busyra fi wajhi. Saya lihat muka antum wahai Rasul terang banget, senang banget. Kelihatannya ada apa ini? Apa berseri-seri begitu wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, innahu atanil malik. Datang kepadaku malaikat. Faqal, maka malaikat itu berkata, ya Muhammad, inna rabbaka yaqul. Sesungguhnya Tuhanmu itu menyampaikan pesan kepada kamu. Ama yurdika annahu la yusalli alaika ahad illa sallaitu alaihi asyran. Ente seneng gak kalau umat kamu baca 1 salawat itu dibalasnya 10? 1 salawat 10. Masya Allah. Sallu ala nabi. Wala yusallim alaika ahad
illa salamtu alaihi asyran. Bukan hanya salawatnya, termasuk salamnya. Salawatnya itu kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya kan? Kita baca wasallimnya misalnya itu juga 10 juga. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat Jibril sallallahu ala Sayyidina Muhammad doangan. Yang sempurna sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 salawat, 1 salawat 10, 1 salam 10. Berarti jadi 20. Dalam hadis lain, siapa orang yang paling banyak baca salawat kepadaku, itulah orang yang paling dekat dan utama kedudukannya di hari kiamat. Sepelit-pelitnya adalah orang yang tidak mau membaca salawat dan salam apabila namaku disebut. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka ketika kita membaca salawat, ada malaikat khusus yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari siapa ini pencinta-pencinta salawat. Nah, ketika keluar salawat dari mulut kita, itu akan langsung dibawa itu malaikat, disampaikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ingin berziarah ke makam Nabi, apa yang kita baca? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Menyerap sampai nangis kita. Para nabi tidak ada yang mati, semuanya hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan para nabi, ketika kita berziarah ke Bayur itu, kita baca assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalimat insya Allah ini tambahan aja, nggak pakai insya Allah, udah pasti kita bakalan nyusul. Lah itu kita beri salamnya ke siapa? Apa yang tukang bersihin ke Bayur? Kan bukan, ya kan? Ke jin-jin di situ yang enggak. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ad-diyar bimakna al-kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti kalau kita beri salam lewat jalanan, assalamualaikum, masuk ke Bayur, itu sama aja kita membacakan doa. Dan pasti mereka jawab, berarti denger. Yakin nggak? Ya harus yakin. Emang Rasul ngajarin begitu. Kita disuruh membaca salam, apalagi kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, ada orang yang ahli salawat, satu hari satu malam dibaca puluhan ribu. Bisa saja dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Rasul. Orang yang paling utama di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Jadi kita nggak perlulah ke kiai-kiai minta zikiran sebenarnya ya. Apalagi ini puasain ya 7 hari 7 malam. Ntar malam yang ke-7 lu begadang, nggak boleh minum kopi, nggak boleh makan yang bernyawa kan begitu. Aduh susah banget Pak, di zaman era digital begini udah nggak laku kayaknya, begitu ribet Pak, udah Pak ya, ribet udah ya gak. Tirakat-tirakat begitu masih ada tapi kayaknya udah ribet. Udah cukup ijazah dari Allah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah membaca salawat ini menggunakan kalimat fi'il mudhari. Yusolli, yusallu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari berfungsi apa? Ala dawami wal istimrar, terus menerus dari dulu sampai hari kiamat baca salawat terus tuh Allah dan para malaikatnya. Makanya kata Nabi, orang yang paling pelit tidak mau membaca salawat. Kenapa? Karena Allah sendiri membaca apa? Ibadah yang paling nikmat itu adalah membaca apa? Salawat. Salat kalau nggak niat ikhlas nggak ada pahalanya. Puasa nggak ada pahalanya kalau nggak ikhlas. Sedekah zakat kalau nggak haji umroh kalau nggak ikhlas nggak ada pahalanya Pak.
apalagi riya. Tapi kalau selawat, ya kan, ikhlas kagak ikhlas, apalagi dia pamer-pamer baca selawat, itu udah pasti diapain? Diterima kalau kita langsung baca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Ya, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doanya.